Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan, saya ta'zimi Syekhuna Al-Mukarram Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, matta'amallah bituli hayati wa fadlu alaina min barakatih wa alumi. Amin Allahumma amin. Kemudian juga yang saya hormati guru kita semua, Abi Halim, para asatid, para habaib, dan para jamaah kaum muslimin yang hadir pada malam ini, semuanya yang juga saya hormati. Sebenarnya kalau Syekh sudah menyampaikan mau'izah, nasihat pada kita, itu sudah cukup. Karena beliau ini, Syekh ini termasuk salah satu ya di antara beberapa ulama di Indonesia yang istiqomah dan lurus dan berbicara apa adanya. Banyak juga kadang-kadang orang itu ahli ilmu tapi takut berbicara. Ada yang berani tapi ngawur. Beliau ini orangnya istiqomah. Sejak saya masih muda dulu penggemar kitab-kitab beliau. Cuma karena saya oleh tuan rumah juga oleh Syekh diminta untuk berbicara, saya berbicara. Sebenarnya kalau disuruh milih, saya lebih memilih diam aja. Yang ingin saya sampaikan saudara-saudara, pertama, memang kita ini pentingnya untuk tetap istiqomah ala manhaj sesuai ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang penting. Karena di zaman seperti sekarang ini banyak berkembang faham-faham di luar ahlus sunnah. Bukan cuma 1-2 saudara aliran sesat itu. Di negeri kita ini mungkin ada ratusan aliran-aliran yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Saya pernah meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Di separuh Jawa Timur aliran sesat itu ada sekitar 300. Berarti kalau dipukul rata di Jawa Timur ada 600-an. Pulau Jawa provinsinya ada 6. Kalau 600 kali 6 ada berapa ribu? Artinya banyak memang aliran sesat. Ya cuma sebagian itu memang nampak ke permukaan, sebagian memang tidak nampak. Dan yang paling nampak aliran sesat ini yang paling merebak.
penyebarannya paling merata di negeri kita ada 4. Pertama aliran Wahabi, kedua Syiah, yang ketiga cuma mulai redup yaitu Hizbut Tahrir, yang keempat paham liberalisme pluralisme. Ini sangat merata, dan yang merata yang hampir setiap titik itu ada golongan ini Wahabi. Dan Wahabi ini gak mau disebut Wahabi, padahal orang memanggil kan terserah yang memanggil. Orang manggil mereka Wahabi, marah mereka. Mereka bilang kami bukan Wahabi. Ya kalau bukan Wahabi jangan marah lah. Berarti kita gak bicara Anda. Ini mereka. Nah, Wahabi ini memang sangat berbeda atau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ajarannya terdiri dari 3 pilar. Dalam hadis Jibril riwayat Imam Muslim, yang pertama ada yang namanya iman. Iman ini menjadi bahasan ilmu akidah, ada tauhid. Kemudian Islam. Islam ini bahasan ilmu fikih atau syariah. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini menjadi bahasan ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ketiga pilar ini mengikuti manhaj atau konsep bermadhab. Kalau di dalam fikih kita madhabnya yang ada sekarang salah satu dari 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di luar 4 madhab ini ada kalanya madhab aliran sesat seperti Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, atau aliran Ibadiyah di Oman, aliran Khawarij, atau anti madhab. Wahabi ini di mana? Wahabi ini kebanyakan anti madhab. Dan anti madhab ini kata guru-guru kita termasuk aliran sesat. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari menganggap anti madhab ini salah satu aliran sesat. Ada ulama kita Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab berjudul Allah Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidus Syari'atal Islamiyah. Tidak bermadhab itu bid'ah paling bahaya yang mengancam terhadap syariat Islam. Jadi ajaran Wahabi yang anti madhab ini bid'ah paling bahaya, merusak terhadap syariat Islam. Dan mereka merusak atas nama Islam. Ini bahayanya. Mengapa begitu? Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dalil fikih, dalil di dalam fikih yang disepakati ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau yang tidak disepakati lebih 20, apa 24, apa 25 di kitab usul fikih. Ada istihsan, masalih mursalah, amalul ahli Madinah, kemudian qaulus sahabi, ada ilham, syar'u man qablana, dan lain sebagainya. Ada 4. Nah, jadi kalau Ahlus Sunnah memang berpegang pada 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma, yang ijma ini golongan di luar Ahlus Sunnah menolak. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij anti ijma. Wahabi bagaimana? Wahabi ini sering melanggar ijma. Pendapat-pendapatnya banyak gak sesuai dengan ijma. Karenanya mereka selalu bilang kembali pada Quran dan Sunnah. Ijma dan qiyas gak mau. Padahal yang gak mau sama ijma ini aliran sesat. Aliran sesat. Yang keempat, qiyas. Qiyas ini berlaku sejak masa sahabat, bahkan masa Rasulullah SAW sudah ada qiyas. Yang gak mau qiyas pertama kali ini satu kelompok dari Mu'tazilah. Pengikutnya ada ulama Mu'tazilah ya, yang dikenal fasik kata para ulama, namanya
Ibrahim bin Sayyar An-Nadhar atau aliran An-Nadhariyah. Lalu sebagian Syiah yang nggak mau qiyas. Wahabi ini nggak mau qiyas. Kalau nggak mau qiyas berarti kan bergabung dengan yang sesat-sesat. Mereka ini dibilang aliran sesat gak mau, tapi selalu bergabung dengan mereka. Ini Wahabi. Ketika kita sampaikan qiyas ini amalan sahabat, ada qiyas ini, bukan gak ada. Karena di dalam kitab-kitab usul fikih yang memerintahkan qiyas itu Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Dalil para ulama, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Mengambil pelajaran itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dikiaskan hukumnya, disamakan hukumnya dengan yang disebutkan. Ini kan kias. Begitu dalil ini disampaikan, dalil-dalil Al-Quran, kias. Lalu mereka agak mundur sedikit. Gimana kata mereka? Oh, qiyas ada, cuma bukan dalam ibadah. Karenanya mereka bikin kaidah baru, la qiyasa fil ibadah. Enggak ada qiyas dalam ibadah. Kata mereka, nanti mereka bikin kaidah fikih baru. Di pelajaran kaidah fikih enggak ada. Apa? Al-aslu fil ibadat al-hadar. Hatta yadullad dalil 'alal jawaz. Hukum asal dalam ibadah itu gak boleh sampai ada dalil yang membolehkan. Itu di mana? Di kaidah fikih. Kitab apa? Gak tahu mereka. Karena di pelajaran kaidah gak ada. Jadi kata mereka, qiyas dalam ibadah gak ada. Padahal di dalam kitab-kitab hadis, qiyas-qiyas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga dilakukan oleh para sahabat khulafaur rasyidin. Kasusnya ibadah semua. Mereka bilang gak ada qiyas dalam ibadah. Sementara di dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, contoh-contoh qiyas yang diajarkan Kanjeng Nabi itu beribadah. Mereka ini hanya ngarang-ngarang. Artinya apa? Wahabi ini merusak syariat Islam pakai syariat Islam juga. Jadi Al-Quran hadis diambil untuk merusak umat Islam dari dalam. Ini faham Wahabi. Ini perlu diterangkan karena umat Islam di mana-mana, mungkin di masjid tempat saudara tinggal. Kan ini semuanya bukan orang sini, sebagian macam orang jauh dari sini. Tadi ketemu saya di luar, entah kira-kira setengah jam dari sini. Barusan ada di sini juga itu. Mungkin di masjid saudara ada Wahabi atau apa, itu hati-hati. Khawatir anak kita terpengaruh. Ini paham Wahabi yang gak mau qiyas. Dan qiyas ini memang kasusnya dalam ibadah. Di dalam kitab-kitab hadis ada seorang laki-laki riwayat dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Laki-laki itu mengadu, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi shamu syahrin afa asumu anha. Rasulullah, ibu saya ini meninggal, punya hutang 1 bulan. Apa saya ganti aja puasanya? Apa jawaban Rasulullah? Dalam satu riwayat, ara'aita law kana ala ummiki dainun akun taqadiyatahu. Menurut kamu, kalau ibu kamu punya hutang sama orang, apa kamu lunasi? Karena yang ditanya tentang ibadah puasa, Rasulullah jawabnya mengajarkan qiyas. Kalau ibu kamu punya hutang uang sama orang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, na'am ya Rasulullah, iya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fadainullah ahaqqu an tuqda ayyubda. Hutang pada Allah lebih berhak untuk kamu lunasi. Ini kan ibadah puasa dikiaskan hutang puasa. Puasa ini kan ibadah. Puasa dikiaskan dengan hutang uang pada orang. Jadi kasusnya di dalam fikih ada yang bab haji, yang Rasulullah jawabannya sama. Lah hutang pada orang kamu lunasi. Mengapa hutang pada Allah tak dilunasi? Ini kan kias namanya.
Kata Wahabi gak ada kias dalam ibadah. Bohong itu saudara. Bohong. Karena kasusnya ibadah. Dan para sahabat nanti kalau disampaikan hadis seperti ini, itu kan Rasulullah yang melakukan kias. Ya memang Rasulullah, tapi kan mengajarkan itu. Dan para sahabat juga melakukan kias. Para sahabat ketika Rasulullah SAW hidup melakukan kias. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan kias juga. Salah satu kias yang dilakukan Khulafaur Rasyidin pada masa Sayyidina Umar, orang-orang jadi setelah lama futiha hadzanil misra, setelah dua kota Kufah dan Basrah ditaklukkan pada masa Khalifah Umar, jauh ila Umar bin Khattab. Penduduk Irak datang kepada Sayyidina Umar. Kata mereka apa? Mereka mengeluh, Amirul Mukminin, dulu Rasulullah SAW membatasi mikot penduduk Najd itu dari Qarnul Manazil. Wa innahu jawrun am tariqina, itu jauh dari jalan kami. Kami dari Irak kalau ke Qarn itu jauh, Amirul Mukminin. Kalau kami datang ke sana itu capek, syaqqa alaina, berat pada kami. Akhirnya apa? Sayyidina Umar kemudian bilang, suruh unzuru, suruh lihat yang lurus dari Qarn ke jalan kamu dari mana, daerah mana. Dalam satu riwayat, waqasan nasu zata irkin ala Qarn. Orang-orang melakukan kias. Zatu irkin dikiaskan dengan Qarnul Manazil. Ini kias dalam ibadah. Artinya yang memang ada kias. Jangan dibilang setelah Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin gak melakukan kias. Banyak kiasnya saudara. Salah satu contoh kias dalam bab ibadah, yang kita tahu ya, di dalam mazhab Syafi'i, sholat qobliyah ba'diyah itu biasanya sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Ada qobliyah ba'diyahnya. Ternyata sebagian sahabat itu melakukan qobliyah ba'diyahnya sholat Id. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, sebagian sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin seperti Anas bin Malik, sebelum imam datang itu sholat qobliyah itu. Dan qobliyahnya 4 rakaat. Ini dari mana? Kan dikiaskan pada sholat maktubah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah datang ke musola, tempat sholat di padang pasir ya, tanah lapang. Orang-orang laporan, Amirul Mukminin, orang-orang tadi sholat sebelum Anda datang. Sayyidina Ali gak jawab. Selesai beliau jadi imam Id, lalu menyampaikan khutbah. Selesai khutbah, orang-orang sholat lagi. Loh, Amirul Mukminin, itu orang-orang sholat lagi, gimana? Maksudnya minta kepastian hukum, itu bid'ah apa enggak? Untungnya Sayyidina Ali bukan Wahabi. Apa? Kata Sayyidina Ali, kalau kamu tanya Rasulullah mengerjakan apa enggak, Rasulullah enggak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah Id. Tapi kalau kamu nyuruh saya melarang, saya enggak akan melarang. Mengapa? Yang melarang sholat itu Abu Jahal dalam Al-Quran. Afara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, itu kan Abu Jahal. Sekarang ini ada juga yang melarang sholat. Siapa? Pengikut manhajnya Abu Jahal. Yang Wahabi ini saudara. Dan memang Wahabi ini saya bilang akidahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Karena di kitab-kitabnya memuji-muji Abu Jahal, Abu Lahab memang. Itu Wahabi. Ini kias dalam ibadah. Nah, Imam Syafi'i melakukan kias dalam ibadah. Banyak ya kalau di kitab Ulama Syafi'iyah. Salah satu kias dalam ibadah yang dilakukan Imam Syafi'i apa? Ketika beliau akan sholat, biasanya beliau melafazkan niat. Sebagian orang Hanabilah bilang, ulama Syafi'iyah ini katanya menganjurkan talafut bin niyah, melanggar kaidah Imam Syafi'i. Gak betul, justru sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i. Imam kita ini memang melafazkan niat. Kata muridnya Imam Ar-Rabi, riwayat dari Ibnu Huzaimah. Ibnu
Ibnu Khuzaimah dari gurunya Ar-Rabi. Ar-Rabi muridnya Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kalau mau sholat, beliau membaca Bismillah, muwajjihan li baitillah, muaddiyan li fardillahi azza wa jal, Allahu akbar. Bismillah, seraya menghadap ke Baitullah, menunaikan fardu dari Allah azza wa jal, Allahu akbar. Ini talafut biniyah. Cuma oleh ashab, murid-muridnya lebih dirinci lagi menjadi apa? Usolli fardal isya arba'aka raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman billahi ta'ala. Karenanya saudara-saudara, kalau menjadi imam, keraskan talafut niyahnya. Mengapa imamnya saja sampai didengar oleh makmumnya? Kadang-kadang karena terpengaruh dengan Wahabi, gak mau talafut niyah, malu. Lu kok malu? Yang benar tuh kita. Imam kita ini ulama salaf, saudara. Wahabi ngaku salafi itu palsu. Mereka orang baru. Yang salafi ya kita memang. Karenanya pondok-pondok di Jawa dulu yang mengajarkan kitab pondok pesantren salafiyah, itu yang murni memang. Jadi Imam Syafi'i ini juga melakukan qiyas. Karenanya talafut biniyah. Saya pernah ya diminta khutbah Jumat di tempatnya Wahabi, karena mau dialog di situ dengan orang-orang Wahabi 2021. Saya iyakan. Dapat 1 jam, saya di jalan, saya telepon lagi. Saya mau baca khutbah asal jadi imam. Kalau jadi imam, saya ini musafir, tidur aja. Akhirnya mereka bilang enggak, kan enggak enak. Ya sudah, ya saya kesana. Sampai di masjid, ternyata azannya biasa 1 kali. Gak mau sama azannya seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Utsman bin. Gak mau, saudara. Padahal yang menambah azan 2 kali dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin. Sampai di sana, ketua masjidnya bilang, Kiai, ini azannya minta 2 kali apa 1 kali? Di sini biasanya berapa kali? 1 kali. Saya mau bilang 2 kali. Gini aja lah, kalau azan terserah kamu. Yang penting khutbah sama imamnya, dan setelahnya apa kata saya. Lendak, ini apa kata Kiai? Azannya 2 kali apa 1 kali? Saya menyesal gak bilang 2 kali. Saya bilang iyalah 1 kali gak apa-apa. Waktu akhirnya saya khutbah. Saya khutbahnya tentang pentingnya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma gak nyebut Wahabi, tapi jamaah yang Wahabi ngerti kalau nyebut dia. Pas saya jadi imam sholat, saya baca usolli keras-keras, usolli fardal Jumat. Memang sengaja memang. Padahal kalau di masjid sendiri agak pelan sebenarnya. Setelah itu, setelah salam, saya baca zikir keras-keras. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka ikut baca. Habis itu saya doa bersama. Mereka kan anti doa bersama. Ternyata mereka baca amin. Walaupun banyak yang angkat tangannya agak tinggi, rendah-rendah. Mungkin ya karena gak terbiasa. Mereka ini, kita harus seperti itu, saudara. Jangan takut. Kadang-kadang karena ada jamaahnya Wahabi, jadi imam melafalkan niat malah lirih, tidak keras. Jangan. Mazhab Ahlus Sunnah ini jangan dikorbankan hanya karena ada si Wahabi. Artinya tetap kita jaga, karena imamnya memang talafut bin niyah. Dan inilah dia, apa namanya, qiyas ini dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Wahabi ini menolak qiyas kadang-kadang alasannya karena ikut ahli hadis. Lalu ahli hadis itu juga ikut qiyas. Siapa contohnya? Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam sahihnya menulis babus shalah qablal jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain. Anjuran sholat qabliyah Jum'ah 2 rakaat dan ba'diyahnya 2 rakaat.
Hadis yang disampaikan Imam Bukhari hadis apa? Tentang sholat zuhur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Sementara babnya qoblal Jum'ah. Ini artinya apa? Kata para ulama, berarti Imam Bukhari mengkiaskan Jumat dengan zuhur. Ada qobliyahnya juga. Ini perlu saya terangkan karena ada orang agak Wahabi di Indonesia mengharamkan qobliyah Jumat. Alasannya apa? Gak ada hadisnya katanya. Seandainya hadisnya gak ada, Imam Bukhari melakukan kias. Dia atau Imam Bukhari yang ahli hadis? Kan Imam Bukhari. Dan sebenarnya kata para ulama, hadis qobliyah Jum'ah ini ada. Bahkan riwayat yang hasan atau sahih sampai 4. Cuma Imam Bukhari gak mengutip di situ karena hadis-hadis qobliyah Jum'ah ini tidak mencapai level persyaratan beliau. Karena Imam Bukhari itu sangat ketat. Karena hadis qobliyah Jum'ah ya kelasnya, levelnya tidak memenuhi persyaratan beliau pakai kias. Ternyata menurut Imam Bukhari kias lebih kuat daripada hadis hasan itu. Ini kalau disimpulkan, kalau akalan menurut saya. Kalau salah nanti biar dikoreksi oleh Syekhuna. Ini kias. Dan ini apa yang kita lakukan seperti maulid Nabi atau apa, itu dalilnya kan kias semua. Dikiaskan oleh para ulama. Kalau kias dalam ibadah ini diterima, Wahabi itu habis sebenarnya. Karena kuncinya Wahabi dalam ibadah yang menolak kias ini. Sebagian bukan kias. Sebenarnya amalan sunnah, cuma kita dulu gak tahu dalilnya, Wahabi gak tahu dalilnya. Lalu kita menganggap bid'ah hasanah gitu aja. Padahal dasarnya sunnah. Nah ini yang perlu saya sampaikan ya tentang ijma dan qiyas yang sekarang mulai dijauhkan dari umat. Lalu alasannya ikut Al-Quran dan hadis. Padahal ijma dan qiyas ini juga ajaran Al-Quran dan hadis yang dijadikan standar atau sumber dalam pengambilan hukum. Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, saya mungkin 2 saja karena Syekhona tadi kan 3. Saya kalau 3 ya nggak boleh itu soal adab kalau 3. Sebenarnya mau berhenti, cuma tuan rumah bilang belum itu. Yang kedua ya, memang pondok pesantren seperti Al-Hikmah Al-Najiyah atau pondoknya Syekhuna Az-Zayan ini harus kita dukung. Mengapa? Karena pondok-pondok salaf seperti ini yang menjaga agama di akhir zaman seperti sekarang ini. Kadang-kadang memang keberatan orang memasukkan anaknya ke pondok. Keberatannya apa? Nanti kalau pulang dari pondok khawatir gak punya masa depan. Memang digembosi saudara. Saya sendiri dulu oleh orang tua kecil langsung dimasukkan ke pondok. Lulus sekolah dasar. Waktu sekolah dasar di pondok juga. Karena SD itu di depan pondok. Jadi pulang ke pondok, lalu dikirim ke pondok. Sebagian saudara itu memang menyayangkan para orang tua. Kok dimundurkan? Besok kalau besar dewasa mau makan apa? Hanya orang tua enggan dengan saudaranya. Dan dulu kalau pulang dari pondok jumpa saudara-saudara, terutama yang pegawai negeri, selalu kasih saran, kamu cari ijazah persamaan. Untuk apa? Nanti kuliah. Setelah kuliah nanti kamu jadi pegawai negeri. Terus enak, kamu tinggal ngajar, gajinya sudah ada. Tapi saya memang males kuliah, sekolah males, nggak ada minat dulu. Karena oleh orang tua, kamu belajar di pondok cari ridhonya Allah saja dan ridho gurunya.
pesan begitu. Saya gak mikir. Dan saya memang dulu gak mikir setelah pulang mau makan apa. Gak pikir memang. Ternyata tetap makan nasi juga. Malah kadang kalau ke Bogor makan nasi kabubir. Nah, di Gembos ini memang. Saya punya pondok di Sumatera, di Jambi. Kemudian di Riau juga bangun. Anak-anak yang di pondok itu oleh guru-guru sekolah di Gembos. Pulang aja sekolah SMA, jangan di pondok. Yang dibicarakan banyak masa depan. Padahal masa depan orang yang ikhlas itu lebih cerah. Dalam hadis ya, riwayat Imam Abu Dawud, sabda Rasulullah SAW, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, akhirat sebagai visi misinya, akhirat sebagai tujuannya, apapun yang dia lakukan pertimbangannya akhirat. Waktu masa-masa belajar, orang tuanya karena mikir akhiratnya. Ini kalau masuk sekolah, keluyuran kemana-mana, nanti agama akhlaknya rusak. Akhirnya masuk ke pondok karena dia. Ini namanya kan visi misi akhirat kan. Kalau orang itu pikirannya akhirat terus, anugerah pertama dari Allah, Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Apa maksud rasa kaya di hatinya? Orang ini tidak akan dihinggapi rasa galau, gelisah, susah memikirkan rezeki yang akan datang. Mengapa? Karena hatinya sudah tenang. Karena orang ini pikirannya akhirat, diberikan kaya hati. Dan yang banyak sekarang ini orang kan miskin hati. Kadang uangnya banyak tapi hatinya yang miskin. Susah terus, pikirannya bingung terus. Ini anugerah yang pertama. Yang kedua, wajah ma'alahu syamlahu. Allah himpun padanya orang-orangnya. Artinya orang ini, orang yang ikhlas karena Allah, pikirannya akhirat terus, itu gampang rukun dengan orang, gak gampang bermusuhan, karena pikirannya akhirat terus. Kita perhatikan guru-guru kita ya, yang ikhlas, yang mukhlis, akhirat terus. Orang yang baik datang, yang biasa-biasa datang. Kadang yang orang-orang yang jahat datang pada beliau merasa nyaman, karena orangnya ikhlas, gak ada pikiran apa-apa. Kemudian yang ketiga, anugerah Allah yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang pada dia dalam keadaan hina. Kok hina? Sampai ditolak-tolak saudara. Sebagian guru-guru kita cerita pada saya, itu pejabat itu mau kesini. Guru gimana? Saya gak mau. Mau apa guru? Mau ngasih uang 4 miliar. Kan hina harta. Ini kalau orang pikirannya akhirat terus. Ini biasanya di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan poin yang berbeda. Ini yang akhirat. Yang kedua apa? Wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, apapun tujuannya dunia, apa saja motivasinya dunia, visi misinya, pokoknya gimana hartanya tambah banyak, kekayaannya tambah banyak, urusan kekayaan terus. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Artinya apa? Selalu gelisah, selalu galau, selalu risau, selalu susah memikirkan rezeki yang akan datang. Kalau uangnya cukup dimakan 1 minggu, dia memikirkan minggu depan. Kalau uangnya cukup 1 bulan, dia susah memikirkan bulan depan. Kalau cukup dimakan keluarganya, yang dipikirkan anak cucunya. Ini kalau orang pikirannya dunia terus. Yang kedua, siksaan yang kedua ya, akibat dari dunia terus ini, wa farraqa lahu syamlahu. Allah cerai-beraikan dengan orang-orangnya. Mudah pecah, mudah bermusuhan. Karena visi misinya dunia. Orang tuanya meninggal, bertengkar sama saudaranya.
Kemudian kalau dia punya warung, tetangganya buka warung, marah sama tetangganya. Pikirannya dunia terus. Kalau dia jadi ustadz penceramah, muncul penceramah baru, susah dia. Kok ada lagi yang muncul? Nanti saya ceramah di mana? Ya di mana saja ceramah itu. Nggak usah mikir. Ya macam-macam orang pikirannya dunia. Memang seperti itu. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang pada orang itu hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan tak datang. Walaupun sudah dipikirkan terus. Ini orang akibatnya kalau pikirannya dunia terus. Ini ada kisah ya. Ini bukan ketiga, kedua sebenarnya, sambungannya bagus. Kan dari tadi gak cerita sama sekali. Saya mau cerita satu kali aja. Dulu itu ada khalifah yang soleh, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini terkenal sebagai khalifah yang soleh dan zuhud. Beliau tidak ada ambisi. Bahkan ketika beliau mendengar namanya yang ada di dalam surat yang dibacakan dari khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, bahwa beliau yang diangkat jadi khalifah, ucapan pertama kali yang terlontar dari beliau apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Beda dengan sekarang. Sekarang ini mencalonkan diri, belum ada yang mencalonkan, sudah bilang dengan ridho Allah saya akan maju. Belum ada yang milih, yang mencalonkan, sudah ridho Allah. Ini bedanya orang soleh dengan yang gak soleh yang begini. Dan beliau ini memang orang yang sangat berhati-hati. Kalau beliau ini setelah menjadi khalifah bukan tambah kaya, tambah miskin. Perhiasan emas yang banyak dimiliki istrinya dimintanya semua, dikembalikan ke negara. Karena kata beliau itu pemberian ayah kamu. Istrinya gak mau, ini gimana kenang-kenangan dari ayah. Ayah kamu dulu khalifah, dari mana dapat emas itu kalau gak mengambil punya umat? Hanya dikembalikan. Kemudian malam-malam kalau beliau ada tamu, beliau ini gak suka menggunakan fasilitas negara kecuali untuk kepentingan negara. Kalau kepentingan pribadi, milik pribadi yang digunakan. Kalau tamunya malam-malam datang ditanya, kamu ada keperluan negara apa enggak? Kalau keperluannya ada hubungan dengan negara, lampu milik negara yang dinyalakan. Tapi kalau tamunya cuma silaturahmi, minta nasihat, gak ada kepentingan negara, pakai lampu pribadi. Kalau lagi gak punya minyak, gak pakai lampu. Ada khalifah, bayangkan saudara, ada khalifah, kekuasaannya mulai dari Andalusia Spanyol sampai ke Tibet, perbatasan Cina, gak punya minyak. Akhirnya lama-lama beliau sakit. Ketika sakit, anaknya jumlahnya 11, semuanya laki-laki. Anaknya ngumpul. Anaknya berkumpul, ditanya, kalian berkumpul ada apa? Apa menunggu wasiat dari saya? Kata anaknya, gak ada. Kita ini prihatin, ayah lagi kritis. Dapat begitu. Kamu jangan menunggu wasiat. Saya gak punya harta untuk diwasiatkan buat kalian. Tapi saya gak khawatir. Karena kalau nanti saya meninggal, kalian jadi orang soleh. Kebutuhan, keperluan kalian dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau nanti kalian jadi orang durhaka, pendurhaka, pendosa, saya bersyukur tidak mewariskan harta pada kalian. Nanti saya dapat kiriman dosa kalian. Setelah beliau ini wafat, harta peninggalannya dibagi-bagi, anaknya 11 orang. Masing-masing dapat warisan emas, kalau dikrus sekarang 3 gram. Bayangkan saudara, kalau hidup apalagi di Bogor. Kalau saya kan di Madura, di Jawa agak murah memang. Punya anak, belum punya istri, belum punya rumah, belum punya kerja, dikasih uang senilai emas 3 gram, kan cuma 3 juta.
itu buat ngelamar anaknya orang gak cukup, apalagi ngelamar kerja. Ternyata bagaimana? Karena ayahnya orang soleh, anaknya dididik menjadi anak soleh, semuanya menjadi orang kaya raya, menjadi bos-bos. Pernah suatu ketika, pada waktu itu ya, suatu ketika negara dalam keadaan krisis ekonomi, akan mengirimkan tentara, uang gak ada, kendaraan gak ada. Akhirnya pejabat negara mendatangi salah seorang putranya Khalifah Umar, minta bantuan uang. Ditanya untuk apa? Mau beli kuda, kendaraan tentara. Berapa kuda yang dibutuhkan? 1000 kuda. Cari kuda 1000. Kasih tahu saya berapa harganya. Langsung dibayar cash. Padahal ketika ayahnya meninggal, uangnya cuma 3 juta. Kalau kuda 1000 itu berapa miliar? Mahal sekali. Itu harga kuda. Lalu kata pejabat tadi, masih kurang tuan. Kurang apa lagi? Biaya 1000 tentara dan pakan kudanya selama perang. Dikasih uang. Setelah beliau wafat, 2 periode berikutnya ada iparnya, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah yang tidak soleh dan tidak adil, membunuh salah satu cucu Rasulullah SAW, Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Dibunuh karena dianggap membahayakan kekuasaannya. Karena banyak mengambil uang negara, anaknya sama-sama 11, semuanya laki-laki, gak ada yang cewek. Setelah meninggal, harta warisannya dibagi-bagi, anaknya 11 orang, masing-masing dapat warisan emas berapa? 4 kintal. Kaya apa gak kaya? Kaya saudara, kira-kira lah 4 kintal. Nah, dulu kan gak pakai kintal, gak pakai kilo lah. Entah pakai apa, pakai mithqol, pakai dinar, segala macam itu ya. Kira-kira begitu. Ternyata bagaimana? Karena orang tuanya tidak mendidik anak-anaknya menjadi anak soleh, harta yang diwariskan bukan dari jalan yang halal, anak-anaknya menjadi orang miskin semua, menjadi pekerja kasar di pasar-pasar. Umat Islam pada waktu itu mengambil pelajaran. Heran ya, anaknya Khalifah Umar ketika ditinggal wafat oleh ayahnya, warisannya dikit, sekarang jadi bos-bos. Sementara anaknya Khalifah Hisham yang kaya raya, ketika ditinggal wafat oleh ayahnya, warisannya banyak sekali, sekarang jadi orang miskin. Nah, artinya apa? Sebenarnya warisan yang paling berharga bagi anak kita, kalau kita punya anak, mendidik anak kita menjadi anak soleh. Tentunya masuk di pondok pesantren. Dan itu jangan lupa, karena sekarang Wahabi juga bikin pondok. Pondok maksudnya Ahlus Sunnah wal. Kalau masuk di pondoknya Wahabi gak jadi orang soleh saudara. Orang ini kalau ikut Wahabi, ikut Syiah, aliran sesat, sebentar lagi jadi anak durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min, pasti jadi anak durhaka. Karenanya hati-hati. Kalau punya ponakan, punya saudara, punya siapa, waktunya belajar, ajak ke pondok-pondok, pondok sini atau pondoknya Syekh. Kalau masuk ke pondoknya Wahabi, suruh cabut, wajib dicabut hukumnya. Saya di mana-mana ditanya, Kiai, gimana hukumnya memasukkan anak ke sekolah Wahabi? Hukumnya haram. Entah benar apa enggak, saya bilang haram. Tapi insya Allah Syekhona setuju itu. Mudah-mudahan begitu. Saya kira itu ya cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah mudah-mudahan beliau mengoreksi langsung pada saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampaikan kembali ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan. Selesai sudah acara kita, acara inti kita, maka sama-sama mari kita sama-sama membaca kifarah majelis. Subhanallah. Bapak-bapak semuanya, tolong jangan dulu pulang kecuali kita semuanya menikmati hidangan ala kadarnya.
Kepada para petugas tolong disiapkan, dan kepada bapak-bapak silakan mengambil posisi ya. Posisi ada di kelas, nanti kelas sana juga, kelas ini ada, silakan. Di majelis juga ada, di sini juga ada. Nanti tolong bisa dibawa. Jadi semuanya kepada ini kembali ke hadirin rahimakumullah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya dan mohon maaf, ulangi lagi mohon maaf apabila dalam penjamuan dan penempatannya bapak-bapak kurang berkenan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada semuanya. Yang itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Iya,